itu juga masih connecting juga kan? Iya. Kan BTW mau nanya, gue onin lagunya kapan? Aku onin lagu. Nggak usah. Ini saya pasang lagu dulu nggak apa-apa, Pak, sama Bang Jo. Boleh lagu dulu aja. Oh, santai aja. Oh, ada lagunya ya sekarang, keren ya. Parah Bang. Ada jingle-nya dong. ada lagu-lagu sebelum mulai gitu Bang. Jadi biar rileks pesertanya. Iya, memang keren anak-anak sekarang tuh. Ya udah bikin lah. Keren tim Markom memang. Oke, bisa saya mulai ya, Pak Jonathan? Mungkin 19.05 nggak apa-apa. Siapa tahu masih ada yang mau join. Tunggu dulu. Oke. Masih. Ini daftar kan 132 orang. Ini baru 50%-nya belum ada yang join. Kita tunggu dulu aja. Itu yang ngomong.
Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cintamu murah. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah bersama. Apa sabda alam jua santan kisah kita bersama, cintaku bertemu harapkan tiada. Oke Mas Nendi, bisa kita mulai mungkin? Sudah 50% lebih. Baik, Pak Jonathan, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada peserta webinar pada malam hari ini dengan tema Millennial Must Know The Hidden Things About Banking Secrets. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nendi Putra Wijaya, selaku MC yang akan memandu rangkaian acara webinar pada malam hari ini. Nah, teman-teman mungkin udah lihat nih di poster kita, siapa sih moderator atau pembicara kita pada malam hari ini. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih penasaran lagi, siapa sih moderator atau pembicara kita. Aku mau ngingetin nih, jadi moderator kita pada malam hari ini adalah Bapak Rizky Jonathan yang merupakan Vice President Sales and Business Development di Dada Didik, teman-teman. Dan kemudian pembicara kita yang nggak kalah kece dan tentunya berpengalaman adalah Bapak Stefan Adli Santoso, yang merupakan komisioner di 3 BPR dan KSP di Bank Multi Arta. Nah, ini pastinya pengalaman ilmu atau wawasan yang dibagikan oleh Pak Stefan nanti berguna banget buat teman-teman bagi yang ingin bekerja di bidang perbankan atau yang sedang bekerja di bidang perbankan sekalipun. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, aku masih lihat teman-teman yang belum open kamera Zoom-nya nih. Mungkin boleh di-open dulu nih kameranya. Aku tungguin bentar nih. Biar kita bisa lihat muka kalian satu sama lain, yang ganteng, yang cantik, semuanya kelihatan nih. Jadi pandemi nggak menghalangi. Boleh nih dibuka. Oke. Oke, udah ada beberapa ya. Oke, ada yang izin juga, tidak apa-apa. Sebelum kita masuk ke sesi materi, aku juga mau ngingetin ke teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan ketika di tengah sesi materi, kalian bisa langsung aja ketik pertanyaan kalian di kolom chat Zoom kalian masing-masing, dan nanti akan saya bacakan ketika di sesi Q&A nanti. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai sesi materi kita. Kepada Bapak Rizky Jonathan dan Bapak Stefan Adli Santoso, dipersilakan tempat dan waktunya. Oke, thank you banget Nendi. Keren. MC kita malam ini keren, ganteng, dan bikin suasana jadi lebih lebih fun. Apalagi tadi di awal tuh ada musik-musik dulu gitu. Jadi kita ini jangan panggil Pak ya, panggil Mas saja atau panggil Abang gitu kan atau apa, karena kita juga masih muda-muda gitu kan. Mungkin saya sama Steven itu masih 35 ke bawah lah. Saya sendiri masih 27 tahun gitu kan. Steven mungkin lebih inilah. Saya 28 sih sekarang, 28 baru ingat saya. Nah, begini teman-teman, perkenalkan sekali lagi, saya Rizky Jonathan, saya Vice
Presiden Business Development untuk PT Pasar dan Teknologi atau Dana Didik. Jadi mungkin kalau yang sudah sering ikut webinar udah nggak asing ya dengan saya karena saya cukup sering buat jadi pembicara atau mungkin jadi moderator. Cuman memang kayak tadi dibilang Nendi, hari ini kita ketemu atau jumpa dengan sahabat saya, teman bisnis juga, ya kan, yang bakal sharing-sharing mengenai pengalamannya dia. Kita bakal kulik-kulik tips-tips dari dia menjadi seorang banker itu bagaimana. Apakah dia memang langsung baru lahir jadi banker gitu kan, nggak mungkin juga. Tapi pasti ada step by step career path dia yang bakal kita telusuri. Yang saya yakin diskusi malam ini akan jadi satu nilai tambah buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih fresh grade atau mungkin sekarang masih kuliah, tapi ada pandangan untuk berkarir sebagai seorang banker gitu. Nah, banker sendiri adalah suatu profesi menurut saya ya, dan menurut senior-senior saya dulu adalah suatu profesi yang mulia sebenarnya. Profesi yang mulia karena fungsi utama banker ini sebenarnya bagaimana kita menemukan solusi di tengah masalah dari masyarakat yang membutuhkan support terutama dalam hal ekonomi seperti itu. Nah, itu sebenarnya semacam motivasi utama ketika kita menjadi seorang banker gitu. Kita harus berpikir menjadi seorang yang bisa memberi influence positif. Nah, saya rasa itu sedikit opening dari saya. Ini ke depannya Pak Stefan yang akan banyak bicara. Kita akan talk show aja, diskusi aja. Jadi teman-teman juga kalau nanti tiba-tiba ada yang, Kak saya mau tanya dong di tengah kita diskusi, kita open, nggak kaku banget gitu ya. Ini bukan kuliah umum, jadi nggak akan kaku gitu. Mungkin teman-teman udah capek seharian kuliah pakai Zoom. Nah, di sini kita akan lebih santai gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum di-mute, tolong bantu di-mute ya, supaya kita tidak ada feedback suara dari tempat teman-teman yang tidak sesuai dengan materi. Begitu. Oke, Pak Steven atau Bro Steven lah, Bro Evan lah ya sama gila ya. Bro Evan gimana bro? Sudah Halo. ini ya, udah siap kayak kita diskusi malam ini? Siap. Nih rame juga nih kita. Siap. Di depan Lumayan adik-adik rame kita nih, lah. Iya, oke. Kita mungkin mulai dari yang paling simpel sih, Bro. Nah, jadi kan gini. Dirimu kan sudah dari tahun 2012-2013-an ya berkarir di banking gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh sharing nih ke kita nih, apa sih sebenarnya ngebuat Bro Evan nih memilih sebagai seorang banker, terus motivasinya apa? Kan banyak nih Bro profesi lain gitu kan, entah jadi bisnismen atau mungkin jadi apa gitu kan, mungkin bisa jadi dosen atau apa, terus kenapa harus jadi banker Bro? Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua di sini, teman Markom, teman Dana Didik, relasi, ya, family, banyak banget yang nonton, Cuk. Wow, ya. Serius? Mantap ini. Mantap ini. Gak apa-apa. Iya. Jadi selamat malam, selamat bergabung ya. Di sini saya diminta Jonathan untuk ngobrol sedikit banyak mengenai perbankan ya bro ya. Tadi sudah sempat disinggung. Kenapa kok saya memilih profesi ini ya sebenarnya dimulai dari background family saya bro. Jadi family saya dari papa hampir semua di perbankan. Oh jadi bapakmu juga banker gitu ya? Iya. Core bisnisnya emang dari banker ya, dari bank mikro, terutama BPR. Oke. Jadi dulu saya sebagai anak milenial zaman dulu masih bingung juga dalam memilih karir ya. Tapi diarahkan oleh beliau, coba deh belajar di banker gitu ya. Nah, ketika saya terjun tahun 2012 itu, saya menemukan pekerjaan yang menurut saya komplit bro. Gimana tuh maksudnya? Komplit di bank atau sebagai banker itu kita tuh dituntut untuk tahu sedikit mengenai banyak hal. Tahu sedikit mengenai banyak hal. Oke. Iya benar loh. Bisa lebih rinci nggak kira-kira gimana gitu? Nah, asik sih. Ketika saya pertama kali belajar, saya diminta untuk langsung terjun ke lapangan. Jadi apa tuh? Jadi tukang tagih, bro. Oke, keras juga ya awal karir lu ya. Keras. Saya nggak tahu apa-apa ya.
Ditawarin, oke, kalau mau belajar ambil jaket, Ah, ambil helm, kita ke Oke. lapangan. Oke. Dan di situ saya menemukan banyak hal Ah, yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Oke, teori ya di kuliah ya. Teori. Teori. Ternyata asik Ah, banget, bro. Oke. Saya bisa OTS, ketemu pedagang mie ayam. Pas nagih Oh, gimana tuh pertama kali nagih tuh? Pasti kan deg-degan pertama kali. dong. Iya, waktu untuk belajar itu ternyata partner saya juga main sandiwara sudah, bro. Jadi saya nggak tahu apa-apa, dimasukin ke nasabah yang bermasalah lah begitu kan. Saya langsung dibenturkan istilahnya, dibuat sandiwara bahwa saya itu tim audit dari pusat, jadi Bapak harus bayar sekarang, kalau enggak nanti Bapak dilelang. Nah, saya di situ benar-benar bengong, nggak tahu apa-apa. Tapi di situ benar sih kata Bro Jonathan tadi, bahwa kita harus carikan solusi. Betul, as a banker Bagi kita mereka harus yang begitu ya bro ya, benar. Ya, tapi itu tantangan sih di lapangan. Betul, betul. Terus akhirnya gimana? Pas belajar tadi dimulai dari nagih, terus ada kesulitan nggak sih selama belajar gitu? Walaupun mungkin kan di lapangan pasti ada yang ngebantu juga ya, pasti ada istilahnya ada tutor lah atau apa. Ya, Kesulitannya betul. banyak nggak sih? Oh banyak. Saya yang paling berkesan itu Kesulitannya apa? integritas, bro. Oke, boleh diceritain nggak nih Ya. masalah integritas anak muda sekarang perlu tahu nih. Ya, teman-teman yang belum bekerja mungkin akan bertanya-tanya kenapa integritas banker itu dipertanyakan. Betul. Karena pada satu titik saya waktu itu sebagai surveyor muda dibenturkan dengan kondisi di mana ada suapnya, bro. Wow. Kalau apa istilahnya kalau Anda mau cair gitu kan, biasanya kan ada uang titipan lah, uang amplop. Nah, itu di mana, wah ini tantangan banget nih. Itu dari nasabahnya yang menawarkan gitu maksudnya atau gimana? Oh. Ya, nasabah yang nawarkan. Mas, saya tolong dibantu. Saya ada titip sedikit gitu ya, gitu. Iya, lah. Oke. Kalau boleh tahu itu dulu pas pertama kali dapat challenge seperti itu, idealismemu gimana, bro? Apa yang kamu tanggapi dari kejadian itu? Sorry, bisa diulang? Oke, waktu ada case itu yang ketika tadi ada uang titipan atau nyogok lah ya bahasanya, itu perasaan awalmu gimana, bro? Kesel kah atau gimana gitu? Tentunya bingung, kaget ya. Di kuliah nggak ada nih teori ketika kita terima suap harus ditolak ya. Nggak ada setahu saya. Ya tapi itu kembali lagi ya ke integritas bahwa kita sudah komit bekerja di bank di mana itu tempat uang orang banyak ya. Di mana orang percaya, trust kepada kita untuk mengelola uangnya. Betul. Nah kalau kita tergoda yang seperti ini ya, apa gunanya profesi kita? Betul. Nilai profesional kita nggak ada artinya, hanya sebatas etika profesinya ya bro ya, betul. Iya, masa 100-200 ribu bisa dibeli sih saya. Kan gitu. Iya. Terus bro, cara menolaknya gimana? Saya bilang, saya sudah digaji dari kantor, Bapak Ibu, terima kasih. Ini uang saya kembalikan, bukan bermaksud apa tidak hormat ya. Kalau masih dipaksa nanti saya kembalikan di kantor melalui rekening tabungan. Jadi saya setorkan lagi, bro. Oh luar biasa. Nih mungkin teman-teman bisa dicatat atau mungkin mungkin kalau dicatat di kertas percuma ya, tapi dicatat dalam hati kita teman-teman nih. Kalau integritas kita itu nggak bisa dibeli dengan rupiah atau mata uang gitu kan. Karena gini ya bro ya, ketika kita jadi banker, sekalinya kita catat integritasnya, kita ke depannya juga akan sulit ya bro ya ke depannya. Betul. Satu, kita mungkin jadi di blacklist, kedua juga jadi kebiasaan ya bro, bisa jadi ya bro. Mungkin menjadi informasi yang baru bagi teman-teman yang masih cari karir di bank, bahwa ketika kita sudah kena kasus yang namanya fraud ya seperti tadi ini ya, kita bisa disuap atau lain-lain, kita pakai uang yang bukan hak kita itu bisa masuk blacklist dari OJK. Otomatis karir kita susah ya bro ya, betul.
ya kita nggak bisa kerja lagi di bank lain atau BPR lain. Betul, betul. Bro, tadi kan kalau tadi kita mungkin di beberapa menit pertama kita diskusi mengenai awal karirmu nih, ya kan? Nah, Ya, pasti kan dari awal, dari dasar, dari bawah gitu ya, pasti kan level up nih bro, di menengah. Nah, betul. ketika di menengah tuh, kalau tadi kan kesulitannya mungkin terima sogokan dari calon nasabah. Nah, kalau di level menengah sampai ke atas, apa nih Bu? Apa nih bro challenge paling besarnya? Dan benar-benar jadi rema buat hidup kamu nih bro. Kayak pokoknya saya bakal jadikan ini sebagai rambu-rambu nih ke depannya. Ada nggak bro? Boleh Oke, sharing? oke. Boleh. Jadi gini Cuk, ketika saya udah tahu lapangannya, yang paling susah adalah tata kelolanya, Oh, manajemen. Oke. manajemen. Karena ini menurut saya sih industri high risk ya. High risk. High risk berisiko tinggi, kalau kita salah kelola, wah bisa collab kita. Bisa benar-benar nggak cuan nih kita nih. Ya kan? Dan dananya nasabah bisa nggak jelas kemana nanti ya bro ya? Iya, Itu yang salah penting. hitung bunga aja bisa rugi loh. Betul. Jadi SDM dan tata kelola kalau kata saya ya. Yang paling ini ya, yang paling challenging ya. Challenging banget. Pernah nggak sih bro ada kejadian karyawan gitu ya, mungkin dari karyawanmu ketika kamu jadi seorang manajer atau jadi seorang tim leader yang membangkang atau mungkin dia berani gitu bro untuk membuat masalah gitu bro. Terus solusimu seperti apa ketika kamu udah di level middle lah? Boleh sharing lah. Seorang Steven tuh bagaimana sih gitu? Oh ya gitu Ini ya. Ini kalau ada karyawannya saya mohon maaf ya. Maaf ya. Iya, saya tahun 14 sorry. 14. Saya waktu itu jadi direktur tahu umur 24 bro. Wah, Di mudah sana banget. dipandang sebelah mata juga sama BI waktu itu ya. Oke. Wah ini direktur karbitan nih katanya. Oke. Bisa nggak kamu kelola bank? Ya saya membuktikannya dengan apa ya? Dengan manajemen yang baik. Nah banyak karyawan saya yang udah usia 40-50 bro. How to lead them gitu. Gimana cara kamu mimpin mereka gitu. Even kamu masih muda banget bro, umur 24 tuh anak-anak sekarang mungkin masih, kalau di Jakarta mungkin masih pada nongkrong-nongkrong tuh bro di kafe bro. Lagi nonton Netflix ya mereka. Lagi Netflix kan sekarang bro, mungkin sekarang pakainya Disney Hotstar bro. Nonton WandaVision. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau saya dalam bekerja saya selalu pegang profesionalitas ya. Very good. Nah, untuk mewujudkan itu saya butuh sistem. Maka yang pertama saya bikin adalah sistem kerjanya, manajemennya. Aturan-aturan saya ketatin semua. Karena memang bank itu syarat aturan. Betul. Ya, jadi aturan tuh kayak misalnya nih, bilet deposito harus diantarkan ke nasabah 3 hari. Ya kalau lebih saya tegur. Siapapun itu saya nggak peduli. Nah pernah satu ketika karyawan funding saya nggak naatin aturan ini bro. Oke. Dia kelewat tenggang waktu untuk memberikan dilihat misalnya. Tapi bukan fraud ya berarti ya, lebih ke Bukan miswork gitu ini ya. lebih ke mendisiplinkan ya bro. Betul. Itu aja saya SP, saya kasih surat peringatan ya. Sebagai direktur kan pasti begitu ya. Iya. Teguran lisan nggak mempan, masih disepelekan. Sekali, 2 kali gitu ya bro. Ya. Kasih SP sampai depan pintu meeting itu, sobek SP saya bro. Wow. Terus sobek di depan mata bro. Loh kok bisa bro kayak gitu? Terus sebagai pimpinan kamu di situ gimana meresponnya? Ya saya mungkin berpikir dia harus bisa menerima dalam waktu tertentu. Pasti saya diemin. Jadi nggak kamu emosi juga di situ ya? Enggak. Itu seninya. Manajemennya di situ. Oke. Karena kita kadang masih muda, masih emosi ya. Betul. Jadi, Nah itu maksud saya. Itu yang harus ditekan. Oke. Jadi mau nggak mau kamu di situ timbul ini juga ya, kedewasaan berpikir ya bro, mau nggak mau ya. Emosional. Itu matang dengan sendirinya kok. Oh, by proses. Karena saya yakin kalau leadership itu harus didapatkan. Gara-gara nggak menerima cinta. Iya, trustment dari karyawan itu harus kita jaga terus. Betul. Lebih parah lagi kalau nggak saya SP bro.
Karena akan Bener nggak? berdampak benar akan berdampak ke teman-teman yang lain kan otomatis kan. Oh Pak Steven udah ada yang kayak gini malah dibiarkan gitu ya mungkin ya. Betul. Nah, itu yang efek yang lain yang harus kita lihat sebagai Betul. seorang leader. Akhirnya ntar jadi bad influence ya buat lingkungan Betul. besarnya gitu. Cool. Oke. Itu sekarang kan berarti Bro Evan nih ada di level top manajemen, komisaris Yes. di berbagai macam BPR, koperasi segala macam nih Bro. Ya, puji Nah, Tuhan. puji Tuhan ya Bro ya. Nah ini saya mau tanyakan begini. Ketika di posisi ini ya kan, apalagi nih yang Bro Evan cari sebagai seorang banker? Wah, menarik pertanyaan. Apalagi nih? Kayaknya nggak ada deskrip ini, Bro. Nggak ada Bro. Kalau Improve, Bro. Improvement ya. Yang saya cari, saya itu sebagai mungkin salah satu dari sedikit anak muda yang mau berkarir di bank, Bro. Sebagai Oke. top manajemen. Khususnya di BPR ya Bro ya, betul. Khususnya di BPR. Jadi kalau Iya ya, benar loh. satu Jawa Tengah ya, mungkin nggak ada 10, Bro. Jadi saya Under pernah 30 yang bener-bener. Saya pernah ke Perbarindo tuh, sorry ya Bro, sorry mungkin kalau ada bapak-bapak di sini, saya mohon maaf. Kan biasanya top manajemen agak tua-tua nih Bro. Iya kan? Dirimu kan masih hitungannya masih muda ya Bro ya, mungkin apa ya, kok bisa gitu kan ketika masih muda gini kamu sudah di top level dan puji Tuhan saya lihat bisnis yang kamu pimpin juga berjalan dengan baik gitu Bro. Iya, puji Tuhan. Iya, nggak tahu ini seakan kayak panggilan ya karena dari keluarga ini saya nggak bisa ngomong bagaimana menjadi seorang saya karena memang jalannya beda-beda ya Bro ya. Iya betul. Tapi yang tertarik di bank aja untuk anak muda jarang sebenarnya. Betul, sekarang udah susah ya Bro. Betul. Sudah susah. Sekarang pilih jadi YouTuber, buka kafe kopi gitu ya. Terus kerja di unicorn gitu ya? Iya, unicorn bikin di toko. startup. Ya nggak salah dengan itu. Cuma kan memang nggak salah. Cuma kan teman-teman juga boleh. Saya juga dulu orang bank juga gitu sama kayak Evan. Cuman mungkin saya lebih di bank konvensional, ya bank-bank umum gitu kan Evan ya. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama sih yang diceritain Evan tadi. Oke Bro, ini kita ngomongin saat ini nih. Kayak kalau anak-anak di sekolah tuh bilangnya industri 4.0 bahkan menjelang 5.0 gitu kan. Dosen-dosen sering ngomong gitu. Nah, kalau menurutmu nih melihat hari ini ya, bagaimana sih menurutmu kalau untuk karir nih di masa depan bagi seorang banker di era digital atau di era teknologi ini menurutmu gimana, Bro? Karena kan banyak nih, Bro, profesi-profesi yang hilang ya atau tergerus pasca berkembangnya teknologi nih gitu. Menurutmu kalau seorang banker gimana, Bro, efeknya? Oke. Kalau saya lihat memang masih banyak teknologi yang masuk ya. Kayak kita bilang fintech. Fintech itu mungkin udah masuk 5 tahun lebih lah ya, Bro. 5 tahun jalan, Bro, ini betul. 5 tahun jalan ya. 2015 sih booming-boomingnya. Nah, berpengaruh nggak ke industri BPR? Kalau saya lihat tidak terlalu, Bro. Oke. Karena habitat saya adalah micro banking ya. Micro banking rural ya, Bro. Ya. Karena industri saya memang kental dengan masyarakat level bawah. Betul. Yang sebenarnya belum siap mengenai adanya teknologi yang advance. Betul. Jadi mereka belum siap nih ya Bro ya dengan sistem dengan online segala macam belum itu ya. Belum fasih lah ya, belum sampai Bro. Betul. Dan Indonesia itu termasuk budaya timur kan Bro? Betul. Iya, kalau teller saya ganti mesin, wah nanti nggak ada lagi orang yang mau ngangsur ke kantor untuk lihat teller saya yang cantik. Oh gitu. Iya, ini salah satu ini ya Bro, mungkin apa namanya istilahnya servis ya Bro ya, masuknya dalam touch-nya. Saya bilang touch-nya agak kurang. Saya setuju Bro. Saya ambil contoh sebenarnya kayak pom bensin ya Bro ya. Kalau di luar negeri mungkin kan yang isi sendiri gitu, self service tuh udah semua pom bensin rata-rata gitu ya Bro. Kalau saya pernah main ke Singapura kayak gitu kan, atau di negara lain udah begitu. Tapi kalau di Indonesia ya Bro, kayaknya belum bisa Bro. Orang tetap senang ketika ada yang membukakan tangkinya, terus bilang dari nol ya Pak, segala macam gitu ya. Jadi masih manja ya. Masih manja ya. Oke. Tapi gini Bro, saya pernah ngobrol dengan salah satu teman di Guangzhou gitu ya, di China. Dia bilang, Jo, if you know,
Indonesia Today itu Cina 10-15 tahun yang lalu, bro. Dia bilang gitu. Masa sih? Iya. Tapi sekarang China itu udah benar-benar semuanya cashless. Terus benar-benar sudah semuanya itu teknologi, even ke level micro. Dia bilang gitu, bro. Nah, menurutmu Indonesia tuh bakal berapa lama lagi, bro? Atau akankah benar-benar bisa kayak China, bro? Sekarang di China, bro, itu pengemis aja udah pakai QR, bro. Iya, Mantap bro. ya. So, mantap. Teman saya, salah satu orang startup juga sekarang di Finpedia, cerita gitu. Di sana, bro, pakai orang minta apa sumbangan atau minta pengemis gitu ya, minta uang itu sudah pakai QR gitu kan. Nah, dia bilang Indonesia sekarang tuh kayak Cina 10-15 tahun yang lalu gitu, bro. Menurutmu Iya. gimana nih, bro, melihat seperti itu? Ya mungkin akan ke sana. Tapi kayaknya memang nggak secepat itu ya, masih tidak lama ya. secepat itu. Iya sih. Karena teknologi butuh modal juga kan. Betul. Device-nya, terus internetnya. Ya ini Betul. masih agak jauh sih kata saya. Sarana prasarana kita kayaknya belum Sarananya bisa belum, mengimbangi. infrastrukturnya belum. Betul. Even kita listrik aja masih ada yang belum sampai nih, bro, gitu kan. Betul. Betul. Masih mungkin jauh, bro. masih agak jauh ya gitu. Kalau Jadi di kota mungkin iya. betul, Mungkin kota betul. bisa. Mungkin kota-kota besar, Jakarta dan Pulau Jawa mungkin akan mulai seperti itu ya, bro ya. Iya, betul. Dan gini ya, bro, kalau saya lihat ke depannya mungkin even bank ini sama fintech pun lebih ke kolaborasi ya, bro ya. Kita bukan saingan, bukan apa gitu kan. Mungkin itu yang perlu ya, bro, ke depannya ya. Jadi bisa saling backup, bisa saling mendukung gitu kan, bro. Yes. Betul. Ya kayak kita, bro. Kayak kita. Benar. Ya, ini cerita saya teman-teman memang Dana Didik dan grupnya Pak Evan ini kita ada kerjasama juga. Tadi yang kita sampaikan, kita ada kerjasama bagaimana Dana Didik dan BPR ini kita kebetulan berpikir supaya pendidikan di Indonesia makin maju, ya kita support gitu melalui Dana Didik dan BPR grupnya Pak Evan ini gitu di Multiarta Group. Seperti itu ya, bro ya? Iya, Oke. betul. Kalau kita sekarang lebih ngomong lebih makro nih, bro, lebih luas gitu kan. Oke. Nah, kamu kan tadi cerita ya, bro, kamu benar-benar udah berkecimpung hampir puluhan tahun gitu, belasan tahun di dunia micro banking, di rural banking gitu ya, bro. Nah, ini kan lagi COVID nih, bro, lagi kondisi seperti ini. Kamu ngelihat makroekonomi kita sekarang gimana sih, bro? Masyarakat nih biar adik-adik kita tahu juga nih, sebenarnya sekarang keadaan ekonomi kita tuh begini gitu loh, bro. Dan dari sudut pandang BPR atau koperasi gimana, bro? Iya, kalau secara makro tentunya berpengaruh ya. Karena kalau makro itu lebih ngomong ke ekspor impor, kemudian nilai dolar ya. Dan bagaimana ekonomi secara makro itu bergerak. Pasti berpengaruh, bro, kalau itu. Cuman kalau yang saya rasakan di BPR karena segmennya adalah mikro. Dari dulu Krismon 98 itu BPR adalah salah satu bank yang paling kuat. Betul, yang justru menunjang masyarakat ya, bro ya, biarpun kondisi krismon ya. Jadi kalau makro justru nggak terlalu berefek ya, bro ya? Yang mikro? Nggak, maksud saya karena kondisi makro sekarang kita ekonomi lagi down, lagi apa. Tapi di BPR malah biasa aja gitu ya, bro ya? Gini, tetap ada penurunan kemampuan bayar. Yang tadinya mungkin bisa bayar 1 juta sebulan, mungkin jadi 600, mungkin jadi 500. Kita juga sediakan kebijakan mengenai restruktur gitu ya. Oke. Ya, yang penting karakternya memang bagus-bagus, bro. Oke, masih pada mau bayar gitu loh. Siap. Oke nih, bro, kita sekarang agak ngomongin teknis nih. Biar teman-teman di sini lebih tahu lagi, khususnya anak muda nih, bro. Menurut Bro Evan nih, kita lihat nih, anak muda sekarang tuh udah mulai sadar atau memang sudah sadar nggak sih tentang perbankan sendiri gitu? Maksudnya mereka sudah mau nggak sih buat buka tabungan di bank atau mungkin mulai nabung atau mungkin di sini ada yang sudah mulai kerja, sudah mulai, aduh saya mau beli rumah nih atau mau beli apa? Menurutmu anak muda sekarang gimana, bro? Soalnya saya ngelihat nih, bro ya, fenomenanya. Saya pernah baca di salah satu artikel dikhawatirkan milenial sekarang itu dikhawatirkan tidak akan mampu nih, bro, untuk beli rumah atau mungkin KPR gitu. Karena apa? Habit yang gaji habis buat nongkrong atau punya uang habis buat jajan begitu. Nah, dari Bro Evan sendiri memandangnya gimana, bro, fenomena seperti itu? Beda konteks nabung zaman dulu sama sekarang tuh. Boleh di-sharing. Kalau dulu nabung itu untuk menumpuk uang ya, istilahnya sedikit demi sedikit nambah gitu ya.
Kalau makin ke sini kayaknya hanya transaksional, Bro. Oh gitu ya. Jadi cuma lewat saja gitu ya, Bro ya. Iya, cuma lewat. Ya, jadi memang cuma debit kredit Ya, gitu aja ya. tujuannya berubah, bergeser. Iya, sekarang kan konsumtif ya, Bro ya. Saya nggak tahu nih ya kan. Mungkin saya tidak termasuk yang begitu banget gitu ya. Teman saya ngelihat, kadang saya suka miris gitu. Ngelihat teman-teman yang mungkin baru 1 tahun, 2 tahun kerja, cuma kok nggak ada keinginan buat investasi mereka, atau mungkin sudah mulai cicil mobil atau apa gitu. Nah, kalau ini dari Bro Evan nih, sebagai banker, pasti kan punya sedikit lah ya sharing bagaimana sih kira-kira manajemen keuangan yang simple menurut Bro Evan, sebagai seorang Bro Evan nih, bukan sebagai seorang profesional gitu. Oke. Kalau kata saya, kita harus punya portofolio ya. Ketika gaji kita udah kita terima, biasanya lewat payroll ya, kita harus punya batasan. Misalkan dari 1 juta gaji, kita harus punya misalkan 30% untuk saving. Oke, cool. Ya, saving yang benar-benar duit adem, Bro. Karena sekarang investasi pun banyak dipaksakan kalau kata saya. Karena banyak yang menawarkan, oh beli saham dong, ya kan? Padahal nggak ngerti ya, Bro ya? Belum tentu tahu. Kita tuh belum Brojo tanya saya aja, saya belum tentu jawab. Harus beli saham BBRI apa nih misalkan sekarang, betul, atau BMRI gitu kan? Saya juga nggak bisa omong, tapi betul. Ya itu harus benar-benar uang adem, benar. Uang yang jangan sampai dikonsumtifkan, dan harus punya tujuannya, Bro. Betul. Kalau hanya menyisihkan uang tanpa tujuan, udahlah pasti lewat. Betul. Jadi tadi tuh 30% itu disisihkan, 70% mungkin bisa buat yang lain. Boleh. Gitu ya, Bro ya? Boleh. Iya. Oke. Nanti lihat PS5 hilang uangnya. Benar sih, Bro, saya udah kepikiran ini, Bu. Jadi gini, teman-teman, saya sedikit sharing juga ya tadi dari sisi Bro Evan, saya ada sedikit cerita juga. Jadi dulu di Jepang itu ada istilahnya kakeibo. Nah, kakeibo itu adalah sebuah seni nih, Bro, mengelola keuangan yang memang dulu saya lupa nama jurnalisnya siapa. Jadi saya dulu belajar ini waktu di ODP dulu, di Officer Development Program di Niaga, ada istilah namanya kakeibo. Kakeibo ini satu budaya di Jepang. Jadi tips nih ya buat teman-teman milenial yang mungkin sekarang kesulitan mengelola keuangannya, dan thanks God saya termasuk orang yang menurut saya cukup baik mengelola keuangan gitu. Karena walaupun saya bukan konsultan atau apa, bukan, tapi saya melakukan hal yang sederhana sekali. Teman-teman biasain catat apapun pengeluaran teman-teman. Hal sepele gitu. Jadi catatnya itu kalau bisa jangan di handphone. Tapi kalau memang udah habitnya di handphone nggak apa-apa. Nah, maksud saya gini, teman-teman misalkan dapat gaji berapa, betul tadi kata Evan, kalau bisa di draw down tuh 70% ini buat kehidupan saya, 30% buat tabungan gitu, atau mungkin sekian persen buat dikasih ke orang tua atau apa, itu terserah. Cuman tolong dicatat, itu akan ngefek sekali teman-teman. Itu akan ngebuat teman-teman tuh punya habit dan ada rasa, aduh gue udah keluar segini ya, aduh saya udah keluar segini ya, itu ada secara psikologi. Dan sampai sekarang saya masih seperti itu, Bro. Makanya kalau kata calon istri saya, kamu tuh perhitungan banget jadi orang gitu. Tapi emang harus seperti itu. Bener. Itu ada gitu. Dan hal-hal seperti itu yang mungkin kayak saya ya, misalkan 10% saya sisihin dulu nih buat perpuluhan gitu kan misalkan. Nah, karena memang kan di agamanya mengajarkan seperti itu gitu kan. Terus nanti dari gaji berapa itu saya breakdown tuh biasa tuh. Ini buat cicilan, ini buat happy gitu, ini buat tabungan gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman mulai bisa tiru gitu, teman-teman milenial sekarang. Jadi mulailah hal-hal sederhana seperti mencatat, bisa di diary, bisa di handphone, kan sekarang banyak aplikasi tuh ya, buku kas atau apa gitu kan. Nah, atau mungkin paling simple tuh di buku gitu, pakai pulpen, tulis aja. Oh, saya nih namanya Nendi gitu kan. Saya dapat uang bulanan dari orang tua 1 juta misalkan. Ini saya udah habis ini. Oh, hari Rabu ini saya tadi habis ke Janji Jiwa gitu kan. Beli kopi ini harga 15.000. Nah, itu nanti akan ada apa ya? Ada kebiasaan yang mengakibatkan teman-teman belajar untuk manage keuangan teman-teman. Begitu sih. Jadi buat teman-teman milenial sekarang, saya nggak bilang teman-teman stop konsumtif, enggak, tapi stop untuk tidak memanage keuangan teman-teman. Nanti teman-teman akan pusing sendiri. Ketika teman-teman udah di usia-usia yang kok teman saya udah punya rumah ya, teman saya udah punya mobil ya, kok saya masih begini. Nah, itu nggak enak banget teman-teman. Begitu. Buat teman-teman semua gitu ya. Gitu ya, Bro ya. Mungkin tambahan dari saya. Nah,
Terus gini bro, saya mau tanya lagi nih. Boleh dong bro di-sharing ke kita gitu kan. Misalkan kira-kira nih bro, produk-produk perbankan apa sih sebenarnya yang applicable buat anak milenial sekarang dan biasanya bank tuh melihatnya seperti apa gitu. Syarat-syaratnya, mungkin juga apa sih standarnya perbankan sehingga perbankan menolak atau menerima aplikasi kredit dari teman-teman ini gitu bro. Oke, mau dari funding atau lending dulu? Kayaknya mungkin kita ngomong dari lending dulu deh. Lending ya. Lending ini pembiayaan ya teman-teman ya. Kita atau kredit ya. Betul. Jadi kalau saran saya teman-teman, kalau teman-teman berencana untuk mengambil fasilitas kredit dari sebuah bank ya, harus berani mencoba utang kecil dulu. Entah itu dipakai, entah enggak, pakai kartu kredit. Karena bank ketika memutuskan ya atau tidak, biasanya lihat histori dulu. Betul. Ya kan? Ya minimal misalkan ambil limit kartu kredit 5 juta. Iseng aja pakai, tapi dibayar tepat waktu. Kan nggak kena bunga ya bro ya, bener ya? Betul, betul. Nah itu tetap selalu cantumkan ada transaksi keuangan di situ. Tapi sekali lagi, jangan sampai telat. Betul, itu juga melatih kebiasaan ya bro ya? Iya, itu melatih kedisiplinan. Benar, benar. Nah, kalau sudah ada recordnya, bank akan lebih memilih calon nasabah yang sudah ada record bagus daripada kosong sama sekali. Betul. Nah, for your info teman-teman, di bank itu ada yang namanya SLIK. Kalau penasaran betul. Nanti di googling aja. Namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan. Betul. Jadi teman-teman kalau punya KTP, sekarang zamannya ini ya, pinjol-pinjol itu ya. Betul. Hati-hati kalau foto dengan KTP dan wajahnya ya. Itu bisa dihack dan dijadikan pinjol. Nah, kalau udah pinjol nanti nama teman-teman yang tercantum di aplikasi pinjol namanya ikut jelek. Betul. Itu banyak banget yang kena kayak gitu. Betul. Kena modus apa oknum lah ya yang nggak bertanggung jawab. Kadang dapat SMS ya bro ya, kadang dapatkan pinjaman ringan seperti ini, terus tertarik, upload data malah bodong gitu ya bro. Iya. Cuma 2 juta, 3 juta, tapi ketika kita benar-benar butuh beli rumah untuk KPR ya, bisa ditolak bro. Cuma karena sayang banget. Cuma karena istilahnya ketidaktahuan ini ya bro ya, apa namanya masyarakat karena produknya ini ya bro. Iya. Benar teman-teman kata Pak Steven. Jadi saya sedikit tambahin bro, kalau boleh teman-teman pastiin kalau memakai fasilitas perbankan itu yang sudah terdaftar yang diawasi OJK ya. Itu benar ya bro ya. Betul. Jadi kalau yang misalkan teman-teman ini dapat SMS gitu ya dari misalkan rupiah enak gitu misalkan ya, dapatkan pinjaman dari rupiah enak, klik ini, terus teman-teman cari itu di website OJK, oh ini tidak termasuk yang terdaftar dan diawasi, itu teman-teman jangan coba-coba, karena ini bisa jadi kalau saya sih bilangnya lintah darat online gitu. Satu lintah darat online, kedua bisa jadi penipuan ya bro ya, itu juga yang kita takutkan. Jadi teman-teman tolong lebih cross check lagi ketika dapat tawaran-tawaran, jangan gara-gara udah kebelet nih pengen beli PS5, aduh lumayan nih. Ternyata malah kelilit utang atau mungkin malah ditipu. Karena itu pinjol-pinjol itu bunganya harian ya bro ya, lebih parah lagi ya bro. 1 hari 1% bro. Betul bro, berarti 1 bulan 30%. Cepet kaya kita bro kalau kayak gitu. Iya. Untung Dana Didik terdaftar ya kak. Oke, terdaftar dan diawasi. Sama ya bro ya. Iya betul. Apa namanya BPR juga seperti itu ya untuk Multiarta dan grup. Oke, bro ini mau tanya tadi, kalau tadi kan mungkin lebih ke start awalnya nih. Terus nih kalau udah punya record, kira-kira produk yang biasanya cocok nih bro untuk kita ngomong milenial berarti under 30 lah ya bro ya. Itu apa nih bro kira-kira bro? Kalau udah ada record yang baik, tentunya persiapkan identitas atau surat-surat ya yang legal, yang sudah benar bro. Jadi kayak kita udah nikah tapi belum bikin kakak baru gitu kan. Nah kalau untuk maju kredit itu memang kita harus peduli yang begini-begini bro. Iya ya bro ya. KTP-nya diperbarui, akta nikahnya jangan sampai hilang, buku nikahnya ya. Terus kakaknya diperbarui juga,
slip NPWP gaji ya. gitu ya bro ya. slip Dan gaji. NPWP harus bikin. Itu milenial sekarang paham banget tuh bro. Kalau orang dulu nggak ngerti. Iya benar. Harusnya sih mereka harus lebih ngerti ya bro ya. Harus lebih aware lah. Terus kayak rekening listrik terakhir. Sendiri. Nah, itu dia bisa tunjukkan sini ada tadi. Itu di Online. boleh. Ada bocor itu. Agak yang bocor itu. Mungkin Oh, lampu. operator. 2 kali sehari. 2 kali sehari satu kali. Ini yang dasar Baru Bang Ronsaki ya? Namanya tadi SFK. tulisan tulisan. Enggak. Oke, thank you buat tim Markom. Kalau yang ini tolong di mute aja ya, biar nggak ganggu kita diskusi. Oke bro, tadi kan ada beberapa nih bro, kan di bank itu ada 5C nih bro, iya kan bro? Yes. Mungkin kita bisa cerita nih bro, kira-kira gimana bro, biar teman-teman lebih paham secara sederhana 5C gimana nih bro? Ini faktor-faktor yang mempengaruhi bank ya bro ya, untuk mengapprove atau menyetujui suatu aplikasi kredit bro. Oke. Jadi kalau teman-teman kalau pengen mendalami lagi sebenarnya analisa kredit itu sangat luas. Betul. Tapi secara garis besar itu ada 5C. Betul. Yang pertama karakter. Karakter itu biasanya dilihat dari survei. Ya, kalau teman-teman terkenal amit-amitnya tukang judi ya di lingkungan ya. Kalau tetangga ada itu ya kemungkinan besar ditolak. Betul. Ya, itu pun juga ditolaknya karena kelakuannya itu ya bro. ya karakternya bro. Benar. Atau jangan-jangan amit-amit mantan napi nih. Iya, itu agak susah. Kita kan high risk profile. Maka kita harus memprofil diri kita bahwa kita orang yang niat bayar. Tidak bermasalah gitu. Tidak high risk profile. Itu C yang pertama tidak tadi bermasalah. karakter ya bro ya. Benar. Karakter ya. Itu juga bisa dari Betul. dari slicknya. Teman-teman pernah punya utang motor ya, telat atau enggak itu dari karakter ini bisa. Tukang nunggak atau enggak gitu ya bro ya. Benar. Iya. Tadi karakter. Terus Betul. Karakter. Yang kedua kapasitas ya bro ya. Capacity ya, C capacity. Itu mengenai kemampuan bayar. Kembali lagi kalau mau utang harus hitung-hitung dong. Jangan banyak utang daripada gaji. Dan banyak utang. Kalau saya saran sih maksimal di 35% lah. Saya sih malah di gaji. 30% sih bro, sarannya. Nah, ada seleranya sendiri. Somehow ada paling nggak di situ gitu ya lah. bro ya. Jangan lebih dari 35, 30 masih lampu kuning lah gitu kan. Iya, jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena ketika kita misalkan resign dari pekerjaan, itu kita masih ada saving 1 kali sampai 2 kali. 1 sampai 2 bulan untuk kita cari kerja lagi. Untuk bernafas lah bro ya. Untuk nafas, iya. Kalau enggak sayang namanya dong, kita di sini udah merah. Ya bro, karena tidak bisa membackup. Oke. Yes. Tadi karakter sudah, capacity sudah. C1 lagi bro. C kolateral. Jaminan. Kalau di kredit umum ya, modal kerja selalu ada jaminannya ya. Tergantung ya bro ya. Yes. Ya Jadi kalau mau utang 10 ya jaminannya minimal 20 misalkan. Iya, itu hitung-hitungan simpelnya ya bro ya. Simpel aja sih. Betul. Dan itu setiap bank ada seleranya masing-masing bro. Betul. Jadi tiap bank biasanya ada standarnya, ada ininya, dan jaminan ini beda-beda ya bro, bisa. Beda-beda. Betul, bisa yang sifatnya tanah bangunan, bisa BPKB gitu ya bro ya. Betul. Terus apalagi nih bro? Tadi kan kolateral, karakter, capacity, condition ya bro ya kalau nggak salah ya bro ya. Condition of ekonomi. Jadi kondisi ekonomi kita nih bro, ekonomi secara nasional juga itu mempengaruhi ya bro? Ya, contohnya kalau kita lagi berwira swasta, ya, misalkan buka lapangan futsal gitu ya. Tapi udah nggak musim nih. Nah, itu agak susah ya bro. Iya, susah bro. Bener. Kayak buka warung di depan Alfamart bro. Wah, itu susah. Nah, bener. Atau ini ya bro, apa istilahnya, misalkan justru sebaliknya ya bro, misalkan sekarang lagi musim boba-boba nih, mungkin kalau jualan minuman-minuman gitu mungkin akan lebih mudah untuk approval-nya. Atau mungkin kalau jualan yang sehari-hari orang pasti beli. Contohnya misalkan ada teman-teman yang di sini jualan
sembako gitu, jual beras, itu kan kebutuhan pokok tuh. Biasanya perbankan lebih suka tuh ya bro ya. Iya, lebih sustain lah. Lebih sustain, betul. Jadi perlu teman-teman juga nih, kalau teman-teman ada yang di sini mungkin ada mulai punya ide bisnis, ya kan, mau mengembangkan, mulai dipikir-pikir. Ini bisnis saya punya future nggak nih? Punya proyeksi ini ke depannya. Karena pasti teman-teman nanti kan ketika memulai bisnis, teman-teman pasti juga punya harapan ke depannya bisnisnya bisa berkembang. Nah itu mungkin perlu bank tuh untuk membackup ya bro ya. Oh harus. Harus, karena kalau orang kaya pun utang kok bro. Ya, negara saja hutang bro gitu. Iya betul. Betul. Tadi condition udah, kolateral udah, terakhir capital ya bro ya, betul ya. Ya capital adalah modal. Aset ya bro ya, atau mungkin kekayaan lah bahasa sederhananya yang dimiliki gitu, lebih kepada modal teman-teman gitu maksudnya. Iya. Contoh kayak gini. Aduh rumahnya biasa aja, mintanya utang 1M. Waduh. Nah itu agak susah. Kamu juga bertanya-tanya nih. Betul. Kuat nggak bayarnya? Betul. Kan kayak gitu. Tapi rumahnya biasa aja, minta uang 1M, ternyata tabungannya, depositonya 2M. Jadi, nah, itu beda cerita. Beda cerita lagi. Betul. Jadi perlu dilihat, karena kan aktiva itu ada aktiva pasif, ada aktiva aktif. Itu juga ya bro ya. Kalau kita breakdown laporan keuangan segala macam. Gitu teman-teman. Wah jadi detail banget tadi. Oh nih bro, saya jadi keluar nih bro aslinya ya, orang landingnya. Nah, Oke, itu buat teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini entah yang sudah mulai punya bisnis atau yang sedang merintis atau yang punya planning, mulai tuh dipikirin ke situ ya buat teman-teman yang hadir. Oke, kalau tadi kita udah discuss mengenai itu ya bro. Terus tadi kan landing. Nah untuk yang funding nih bro, kira-kira yang cocok buat anak-anak milenial apa nih bro? Funding ya. Kalau di BPR memang kurang begitu populer tabungannya. Karena izin usahanya terbatas. Betul. Kami belum bisa buka ATM. Mobile banking, internet banking, kayaknya enggak deh, cuy. Agak susah, kecuali BPR-nya sebelah rumah loh ya. Iya, dan tapi perlu teman-teman tahu juga ya, ada keunggulannya juga nabung di BPR dibandingin nabung di bank konvensional. Bank umum, Bank umum, misalkan teman-teman nih nabung di Mandiri gitu ya, saya sebut merek aja, atau Bank BRI gitu kan, dibandingkan dengan BPR pasti ada plusnya BPR. Mungkin Bro Evan bunganya. Bro. Bunganya sih sebenarnya. Bunganya. Kalau teman-teman boleh ini deh, sekarang buka www.lps.go.id. Ya, lembaga penjamin simpanan. Sambil dibuka. Itu kalau tadi nggak salah lihat, saya lihat itu bunga BPR itu dijamin LPS sampai dengan 7%. Wow. Nah, kalau bank umum 4,5 kalau nggak salah. Nah, hampir separuh ya bro ya. Nah, iya. Iya, mungkin itu bisa teman-teman. Keuntungannya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mikirnya di situ gitu loh. Kalau teman-teman punya uang sekian ditaruh di bank umum, bunganya cuma 4,25 gitu. Tapi kalau di BPR bisa 7%. Cuma ya itu bro, agak susah. Tidak ada ATM-nya, tidak ada mobile banking-nya. Iya, cocok untuk buat uang adem. Betul, artinya buat teman-teman yang istilahnya masih mau belajar pasti ingin benar-benar belajar menabung, benar-benar mau biar duitnya aman dulu, investasi dulu, mungkin justru supaya return-nya juga lumayan, mungkin bunganya lumayan, atau mungkin kalau di syariah marginnya lumayan, cocoknya di BPR dulu sih sebenarnya ya bro ya. Tapi nanti kalau teman-teman sudah mulai advance, gitu, jadi kan gini bro, mungkin kita harus kasih gambaran ke teman-teman ya. Selama ini tuh kan BPR identik dengan orang tua atau mungkin apa. Sebenarnya anak muda juga nggak salah loh ketika di BPR gitu kan. Karena teman-teman satu dapat untung yang lebih bagus. Kedua, sebenarnya teman-teman justru full service ketika di BPR. Tadi ini bilang Pak Steven, teman-teman tuh benar-benar dilayani end-to-end proses gitu. Ketemu CS-nya, ketemu tellernya, benar-benar interaksi gitu. Malah bisa sekalian belajar gitu. Nanti ketika teman-teman sudah advance mungkin bisa moving gitu kan ke bank-bank yang lebih besar seperti itu. Dan saya lihat teman-teman juga untuk di BPR, untuk mungkin kalau untuk produk funding, teman-teman milenial bisa nih mulai coba gitu. Karena bisa. Mungkin kalau untuk lending ya bro, agak masih susah ya bro, karena mungkin kan dari sisi usia atau mungkin belum ada pekerjaan atau apa. Nah itu mungkin agak susah. Begitu sih teman-teman. Kalau depositonya juga menarik kok. Betul. Di BPR.
Memang Dan jaminan gini, Jo, aku harus kasih tahu ke teman-teman bahwa boleh. instrumen investasi yang paling tinggi bunganya ya, returnnya ya, Mm-mm. dan dijamin pemerintah kayaknya masih BPR. BPR, bro. Agree. Agree ya? Karena saya punya dosen di Undip, saya kebetulan ambil S2 Undip. Beliau adalah pengelola dana pensiun BPD Jateng. Oh, DPLK Itu berarti. DPLK. Dia ngelola ratusan miliar pun ternyata didepositokan ke BPR, bro. Nah, iya. Dengan alasan high return tadi ya, bro ya. High return dan dijamin LPS. Betul. Secara prudent tetap prudent gitu ya, bro. Tetap aman. Prudent. Karena kan Return maksimal. sampai limit 2 miliar LPS masih berani backup ya, bro ya, berani jamin. Ya, dia jadi punya rekening di hampir ratusan BPR. Jadi disebar gitu sih, namanya akun-akunnya gitu ya. Iya, karena 2M kan maksimal 1 BPR. Iya, karena kan gini bro, kadang saya suka lihat ya teman-teman sekarang kan mungkin kayak gampang banget ke trigger, aduh saya pengen main saham nih. Itu nggak salah teman-teman. Tapi to be honest, itu high risk banget dan nggak dijamin gitu. Teman-teman mungkin sempat dengar ya dulu case-nya kayak Joska atau apa gitu kan. Itu kan kita nggak pengen teman-teman kayak gitu. Sebenarnya ada satu fasilitas namanya bank, entah itu bank umum atau bank BPR yang teman-teman tuh malah bisa manfaatkan kalau teman-teman mau belajar investasi secara sederhana gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu gitu kan. Itu nggak salah, tapi menurut saya bisa teman-teman jadikan option ketika teman-teman mulai investasi. Ada loh yang namanya BPR gitu. Iya, istilahnya tidur aja dapat uang pasti, bro. Benar bro, benar. Apalagi kalau itu kalau ada berita di Tuban itu dapat pembebasan tanah. Iya, sampai berapa miliar itu. BPR, bro. Malah jadi tidur kita. Iya, bisa jadi gaji atau passive income ya bro ya. Iya, tapi jangan lupa ketika suku bunganya diturunin, artinya pemerintah meminta kita untuk menggerakkan roda ekonomi lagi. Artinya suruh kerja bro, suruh investasi bro. Ini kan lagi turun ya bro ya, BI rate ya bro. Ya. Betul. Oke bro, ini kita di istilahnya udah mulai di akhir acara nih. Nah saya mau tanya, maksudnya di akhir sesi kita diskusi, ntar kan kita lebih ke Q&A ya bro ya, tanya jawab. Pasti lebih panjang lagi. Mungkin ini bro, last statement atau motivasi nih buat adik-adik kita, rekan-rekan kita, mungkin juga saudara-saudara kita yang hadir di sini untuk mereka sebagai seorang banker bro, dan kedepannya seperti apa? Pesan saya kalau memang ini mau berkarir sebagai banker ya? Ya, motivasi buat mereka lah bro. Mungkin sekarang yang udah jadi banker juga nggak apa-apa bro, dikasih motivasi lagi. Kalau saya sih, karena saya basicnya banker ya memang dari dulu saya pertahankan kepercayaan orang. Oke. Ya, jadi integritas saya pegang, nama baik saya. Integrity and trust number one ya bro ya? Number one. Itu hasil ngikutin bro, pasti bro. Betul. Dan kalau saya nggak dipercaya nggak bisa di level ini bro. Betul, artinya tadi integritas, kejujuran, terus juga menjaga kepercayaan orang lain, nanti hasil mengikuti ya bro ya, dan mungkin tambahan dari saya tidak lupa kita berdoa sih bro. Benar berdoa pasti. Benar. Kalau itu pasti teman-teman wajib. Jadi teman-teman di sini apa ya? Jadi seorang banker itu seperti tadi saya sampaikan di awal itu adalah profesi yang mulia gitu. Mungkin banyak keselentingan, wah banker nih apa ini doang nih, riba doang, apa enggak gitu sebenarnya mindsetnya. Nah, banker itu kita justru berpikir gimana kita mencari solusi dari suatu masalah yang dialami masyarakat, dalam hal ini nasabah kita, dan kita di sini sebagai perusahaan tetap bisa memperoleh keuntungan, tapi nasabah kita juga tetap bisa untung, tetap bisa jalan bisnisnya. Itu betul. Kita seorang banker juga salah kalau misalkan kita yang penting kita untung enggak, itu enggak baik. Itu bukan banker yang berintegritas juga. Karena memang tujuan mulia kita atau tujuan banker utamanya itu kita sebagai, kalau saya bilang ya, ibaratnya kita di mobil, banker tuh olinya. Kita yang istilahnya yang menggerakkan apa ya, membuat mesin negara itu pelicin bro. Yang bikin negara ini tuh biar nggak cepet panas bro, istilahnya. Karena kalau olinya jelek bro, mesin kan cepet panas, otomatis spare partnya gampang rusak kan begitu kan bro. Banker tuh harus begitu berpikirnya. Jadi kita tuh di sini pengen roda ekonomi itu berjalan dengan baik, dan kita justru yang mitigasi nih gimana caranya supaya
ekonomi jalan tapi tidak sampai kredit macet seperti itu. Karena tadi Yes. ada duit atau ada dana yang kita pegang yang sudah dipercayakan dari deposan kita atau dana pihak ketiga ya bro ya. Yes. Oke, gitu teman-teman. Mungkin Betul. dari Pak Steven, dari saya juga tadi kita diskusi sedikit mengenai bankers life, banker background, banker hidden secret segala macam. Nah, saya kembalikan ke Nendi. Intinya di sini kita mau Q&A, teman-teman bisa tanya ke Steven, bisa tanya ke saya juga, bisa kita diskusi ya. Thank you teman-teman. Nendi, kembalikan. Oke, terima kasih Pak Thank Jo you, dan Jo. Pak Oke, Stefan. thank you, Revan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Ini kita ada pertanyaan pertama nih dari Winto. Winto asal dari Surabaya ya. Wow, Jadi, Wong Jawa Timur ini. iya, dari Surabaya. Are-are Ini Surabaya. pertanyaannya adalah, secara pandemi telah mengakselerasi perubahan layanan banking konvensional menuju digitalisasi ini ya. Semua pelayanan yang dulunya dihandle manusia sekarang tergantikan oleh sistem. Peran banker semakin lama semakin tergerus teknologi IoT dan fintech. Menurut bro berdua, apakah cita-cita menjadi bankers masih visible ke 5 atau 10 tahun ke depan? Pak Jo dan Pak Stefan, mungkin Pak bisa Steven dibantu dulu lah, jawab. Pak Steven dulu lah yang orang banker. Saya fintech soalnya sekarang. Kalau saya sih tadi udah sedikit cerita ya, Betul. bahwa di Indonesia masih kental budaya timur. Contoh gini, ada nasabah yang maunya sama saya, dilayanin sama karyawan nggak mau. Jadi cuma hanya mau saya tawarin, mau deposito atau enggak, kalau sama orang lain nggak mau. Itu kalau dari segi funding ya. Kemudian kalau era digitalisasi ya, orang tergantikan sistem kayaknya masih lama. Ya, karena masih gini, di Indonesia kredit fintech yang tidak disurvei itu masih high risk. Nah, salah satunya Dana Didik yang mengelola ini sebenarnya masih juga mencoba rumus-rumus analisis kredit yang paling pas untuk masyarakat Indonesia. Betul, betul. Jadi tenaga manusia masih, menurut saya masih visible kalau cuma 5-10 tahun sih. Iya. Sangat mungkin lah bro, masih bisa kamu berkarir, meniti karir dari sekarang ya. Betul. Masih sangat mungkin kok. Saya tambahan sedikit aja. Kalau menurut saya, betul kata Bro Evan, tidak akan terganti sih menurut saya, terutama Iya, tidak akan terutama untuk yang terutama marketing ya, malah ya kalau saya bilang betul. marketing. Karena gini, benar kata Pak Steven, ada touch di situ. Mesin itu nggak bisa. Even tadi saya bilang, mbak-mbak pom bensin atau mas-mas pom bensin sampai sekarang tuh yang tadinya pengen diganti mesin tuh nggak bisa kita ganti kok. Orang Indonesia tuh habitnya memang masih suka di servis. Nah itu. Kedua, biarpun ada fintech itu kan sebenarnya kalau saya boleh sharing ya, adalah satu perusahaan atau satu bisnis yang sebenarnya itu ada turunannya bank loh, gitu. Artinya bank dan fintech ini sebenarnya kedepannya tidak untuk bersaing, tapi untuk berkolaborasi. Betul. Itu kenapa even Dana Didik sama Grup Multiarta nih kolaborasi kita nih. Nggak bisa tuh kita sikut-sikutan gitu, nggak bisa. Tapi kita berkolaborasi sektor mana yang kita bisa selaraskan gitu. Nah itu yang teman-teman perlu tahu. Even orang fintech sekarang tuh orang banker-banker kemarin gitu loh. Saya tuh orang CMB Niaga, saya orang Danamon gitu segala macam. Cuma memang agak lebih khusus lagi. Jadi kalau fintech itu kayak dokter, ada dokter umum, ada dokter gigi. Nah, itu misalkan. Tapi sama-sama dokter sebenarnya. Nah, itu yang mungkin teman-teman tidak perlu takut. Trust me. Kalau sampai profesi banker itu nggak visible, berarti BI bubar. Gitu aja sekarang. Iya, itu aja. OJK bubar, berarti kan gitu. Gitu, teman-teman. Yes, lanjut. Oke, terima kasih Pak Stefan dan Pak Jo atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kamarul Iskandar. Bertanya kepada Kak Stefan asal Aceh nih. Biasa kalau yang asalnya Aceh favorit Pak Jonathan banget nih. Pertanyaannya adalah, menurut Kak Stefan bagaimana cara kami generasi milenial bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang untuk bidang banker di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta pandemi COVID-19 ini, Kak, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Mungkin bisa dibantu jawab, Pak Stefan. Oke, kalau kata saya sih
menghadapi era industri 4.0 ya, itu bekerjalah seperti Jonathan. Jadi kita harus mempunyai solusi untuk sebuah masalah. Kembali lagi, kita kerja nggak boleh monetize. Benar. Oh, ada uangnya nggak? Jangan gitu. Kalau ada perubahan era industri seperti ini ya, kita harus menyediakan namanya solusi. Ya nggak, Bro? Benar, Bro. Ya kan? Benar. Setuju. Karena kebutuhan berubah semua. Betul. Ya. Lah, menyongsong itu memang harus ada bumbu-bumbu teknologinya. Betul, setuju Iya banget. nggak? Betul. Kalau mau jadi generasi milenial yang benar-benar membangun kompetensi jangka panjang, ya ikutilah industri teknologi, ya, dan menjawab kebutuhan misalkan di bidang banker ya. Kita butuh fintech yang seperti Dana Didik yang memang menyediakan fasilitas hanya untuk anak muda yang kekurangan dana untuk pingin sekolah, misalkan begitu. Iya. Gitu aja sih. Betul. Jadi saya tambahan dikitnya gini aja sih. Kalau teman-teman intinya bisnis itu akan maju ketika teman-teman bisa memecahkan masalah di lingkungan itu. Intinya itu. Ketika teman-teman misalkan simpel aja, oh di tempat saya belum ada nih jasa fotokopi padahal dekat kampus. Teman-teman buka fotokopi pasti laku. Itu sederhananya gitu kan. Nah, Yes. menyambung yang tadi Pak Steven bilang, khusus buat teman-teman milenial, mungkin selain teman-teman berkuliah sekarang, kuliah ekonomi, hukum, manajemen yang memang non-IT, teman-teman udah boleh tuh mulai sedikit-sedikit baca tentang IT, ngikutin tentang IT. Even saya dan Steven tuh seperti itu gitu. Di sela-sela kesibukan kami tuh masih punya waktu atau cita-cita next kita mungkin bisa ya bro bikin startup ini, bikin apa gitu ada. Nah, itu kita ada ada cita-cita ke sana. Dan kalau kami yang mungkin sudah lebih tua dari teman-teman aja masih punya haus akan seperti itu, saya rasa harusnya teman-teman harus lebih haus sih. Itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman mau, ya teman-teman harus cari gitu kan. Gitu sih, dan jangan berhenti belajar sih. Itu sih. Oke. Lanjut. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kolifah dari Tangerang nih, masih masuk kawasan Jabodetabek yang ini ya. Jadi pertanyaannya Nggak kena banjir ini kan. Semoga-moga. Oke, pertanyaannya adalah apakah layanan produk tabungan BPR memiliki manfaat lain bagi nasabah? Lalu menurut kakak salah gak jika bukan dari lulusan akuntan tapi ingin mencoba melamar nih menjadi perbankan? Waduh. Nice. Wah, mantap. Nih, boleh dibantu jawab Pak Stefan. Pak Stefan dulu lah. Layanan produk tabungan BPR. Oh, manfaat lain ya. Kalau kata saya sih seperti tadi yang disampaikan Jonathan ya, bahwa BPR itu full service. Kalau Kolifah masih mengenal BPR di daerah, di sekitar rumah ya. Kalau ada BPR, biasanya masih menyediakan layanan pick up. Pick up harian tuh masih ada. Jadi bilang sama mas marketingnya, mas saya minta di pick up dong setiap hari 10.000 untuk nyimpen sisa uang jajan saya nih. Masih ada yang mau yang seperti itu. Dan manfaat lain apa? Bunganya memang tinggi. Betul. Bisa dibandingkan tabungan BPR bunganya dengan deposito bank umum. Betul. Itu bisa sama atau lebih tinggi tabungan. Betul. Tabungan BPR yang sama. Gitu sih. Nah, kalau manfaat lain juga BPR adalah salah satu lembaga keuangan yang dijamin LPS. Jadi ketika BPR ini mengalami pilot atau ditutup ya, karena ada salah kelola atau kerugian ya, itu pemerintah akan ganti uang teman-teman full, asal tidak lebih dari 2 miliar, benar. Yes. Kecuali gitu teman-teman ada yang punya lebih dari 2 miliar, wow keren juga. Wow, itu ya. Dapat warisan dari mana ya? Oke. Saya nambahin yang terakhir mungkin ya, yang terakhir terkait jurusan. Kebetulan saya juga yang menyimpang nih. Saya tuh sarjana hukum, SH title saya. Tapi saya jadi banker, nggak masalah sih kalau kamu bukan seorang akuntan atau bukan seorang dari lulusan ekonomi, jadi seorang banker. Justru di situ seninya. Bank itu adalah salah satu-satunya perusahaan yang bisa terima dari any major. Jadi semua jurusan tuh dia bisa terima. Karena apa? Ketika kamu masuk bank, sebenarnya kamu jadi gelas kosong lagi. Bukan Betul.
Betul, kita akan ditempa dari nol lagi tuh. Dulu seorang Rizky Jonathan waktu masuk bank tuh benar-benar kertas polos, saya nggak tahu apa-apa. Ya saya tahu mungkin lebih kepada, oh ada bank ini, tapi kerja di bank seperti apa nggak tahu. Dan itu kita belajar lagi kok sama-sama. Jadi menjawab ya, nggak ngaruh ya, mau jurusan apa aja bisa. Kalau saya boleh tambahin dikit aja. Boleh kok. Saya banyak kenal direktur BPR ya. Lulusannya tuh aneh-aneh. Sarjana pertanian. Oke. Bisa loh. Sarjana pendidikan. Oh, banyak banget kalau itu. Iya. Jadi benar-benar nggak ada hubungannya antara backgroundmu apa untuk menjadi seorang banker. Karena sekali lagi seorang banker itu ya belajar lagi. Kita Benar. akan banyak ketemu nasabah yang jadi petani, jadi pedagang, jadi pengusaha. Kita harus tahu semuanya. Betul. Makanya tadi saya bilang job ini unik karena kita dituntut untuk tahu sedikit mengenai banyak hal, ya. Ya kayak, oh warung untungnya berapa sehari? Itu kalau saya sebagai orang banker sudah tahu. Oh kira-kira seginilah. Kalau buruh gaji berapa? Oh saya tahu. Oh kalau pedagang apa? Misalkan pedagang hasil bumi, saya juga tahu. Ya jadi sangat luas banget kalau kalian pengen nyoba di bekerja di bank, memang kayak si Joe tadi bilang, jadi gelas kosong lagi, gambarlah kanvas kosong, kamu mau jadi seperti apa di bank, kayaknya bisa deh. Betul. Asal tadi integritas dan motivasinya harus kuat. Betul, setuju. Dan Ivan, kita sampai sekarang masih belajar ya bro, nggak berhenti. Iya, terus. Terus, benar. Karena dunia banker ini dunia yang sangat liquid gitu teman-teman. Kita tuh ngikut, kita tuh nggak berhenti belajar. Karena industrinya berkembang terus. Berkembang terus. Benar. Lanjut, next. Nandy. Oke, tadi aku udah baca ada beberapa pertanyaan yang udah terjawab sebenarnya dari tadi yang gelas kosong dari Pak Jonathan. Ini selanjutnya adalah dari Grace nih, dari Manado. Jauh-jauh nih peserta webinarnya. Ingin bertanya bagaimana BPR dalam mensiasati strategi persaingan dengan lembaga keuangan lainnya di masa pandemi. Karena kita tahu bersama banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang masuk di Indonesia, baik bank asing maupun bank nasional. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Sefer. Ya, terima kasih Grace dari Manado ya. BPR itu memang pangsa pasarnya unik. Ya, di mana mungkin nasabah BPR banyak yang belum kenal bank umum. Jadi benar-benar BPR itu seperti akar rumput lah kalau di industri keuangan tuh. Ya, dari ujung desa sebuah kecamatan tuh mungkin bisanya kenal sama BPR. Ya. Maka kalau saya boleh cerita di sini, hampir tidak ada persaingan antara bank umum dan BPR, kecuali BPR kota ya. Kalau BPR di daerah benar-benar yang BPR konven zaman dulu, BPR yang benar-benar dari daerah itu hampir tidak mengenal persaingan. Nah, tinggal strateginya adalah memang kami semua tetap berhati-hati. Betul. Kita akan prudent kepada industri atau pekerjaan yang berisiko tinggi. Contoh seperti pengajuan buruh pabrik. Kita nggak tahu kapan pabriknya tutup. Nah, yang seperti ini akan kita tahan, kita evaluasi lagi, dan yang existing, yang sudah terlanjur kredit tempat kami adakan restruktur dan relaksasi. Betul. Contohnya seperti apa? Tadinya kuatnya 1 juta sebulan, kita panjangkan jangka waktunya menjadi angsurannya lebih ringan. Mungkin 600, mungkin 500, menyesuaikan kemampuan bayar yang sekarang. Kurang lebih seperti itu sih, Grace. Oke. Terima kasih. Cool. Yang lain bisa Nandy? Oke. Selanjutnya ini ada dari Ariandi dari Tegal. Mohon izin bertanya bagaimana cara bagaimana cara milenial untuk mengatur keuangan di mana saat ini banyak banget nih tawaran seperti investasi dan hal lainnya yang bisa meningkatkan jumlah uang, dan bagaimana mencari tempat untuk berinvestasi yang baik dan jelas pastinya. Wah, ini lah ini saya mau pesen sih. Saya mau pesen nih kepada Ariandi dan semua yang
mungkin punya pemikiran yang sama. Milenial itu sangat rentan terjebak dengan investasi bodong. Saya harus cerita. Betul. Banyak banget seperti TikTok Cash ya kan yang masih anget banget ini. Benar. Terus VTube apa? Apa bro itu? VTube ya. VTube sama VTube. sekarang tuh apa tuh snack video lah atau apa itu. Itu ya hampir semuanya itu saya tahu bodong ya. Dan itu update status bro. Mereka bangga banget bro. Saya bingung bro. Bener. Mereka itu kayak cuci otak bro. Bener bro. Di Instagram mereka update. Aduh tarik duit nih sis. Baru berapa kali udah dapat 200.000 gitu kan. Itu namanya skema Ponzi ya bro. Ponzi itu skema Ponzi itu. Teman-teman mau zaman kita MLM itu bro. Nah intinya begini. Kalau ada tawaran investasi dengan angka yang sangat menarik, ingatlah teman-teman bahwa tidak ada uang gratis. Betul. Kalau mereka bisa punya return segitu banyak, nggak akan kasih tahu ke kalian caranya gimana. Betul. Itu harus setuju dulu kalian. Kalau saya kaya pasti nggak akan saya kasih rahasianya ke teman-teman dong. Betul. Iya nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, return ya. Nama kalau di kita sebagai orang yang berpendidikan harus dikaitkan dengan instrumen investasi yang paling aman di negara kita. Contohnya SUN, surat utang negara, atau ORI, atau deposito perbankan kita. Misalkan nih, LPS tadi teman-teman mungkin buka, sempat ini saya buka tadi BPR di angka 6,75% setahun. Kalau dia menawarkannya 30% setahun, kira-kira make sense nggak? Itu aja sih. Nggak mungkin. Dan jangan lupa, itu yang aplikasi atau MLM itu cek terdaftar nggak di OJK. Betul. Kuncinya Banyak yang di blacklist bro. Betul. Jadi banyak OJK kalau teman-teman rajin lihat edarannya ya banyak, ada berapa list ratusan bahkan ratusan ya. Betul. Yang sudah diblokir, yang sudah dianggap ini scam atau scam lah ya. Benar. Betul. Itu sih. Mungkin ada tambahan bro. Kalau saya tambahannya gini sih bro, intinya sih ya singkatnya, tidak ada, benar kata Bro Evan tadi, tidak ada uang gratis dan tidak mungkin orang memberikan return tinggi melebihi apa yang istilahnya distandarkan oleh pemerintah sih. Jadi teman-teman, kuncinya kalau mau investasi aman, dia sudah terdaftar dan diawasi OJK, itu benar-benar kuncinya. Kalau udah di luar itu, mending teman-teman istilahnya jangan deh gitu. Kecuali teman-teman memang kebanyakan duit, nekat, ya itu urusan teman-teman. Atau mungkin teman-teman balik ke emas gitu, investasi di emas, atau mungkin di di saham kalau memang ngerti saham. Tapi kalau memang teman-teman buta, saya rasa tetap paling oke nabung di bank sih. Satu nabung di bank, atau mungkin kalau teman-teman nggak mau nabung di bank ya sudah nabung sendiri di rumah gitu pakai celengan, itu menurut saya masih lebih aman. Bener ya bro ya? Daripada hilang. Daripada teman-teman kan TikTok Cash itu kan teman-teman ngisi saldo kan, top up kan kalau nggak salah kan, terus nanti dijual atau apa gitu. Saya nggak tahu sih, cuman saya kemarin sempat lihat di Instagram gitu ada yang review seperti itu. Dan jangan deh teman-teman, kalau memang belum itunya mending jangan dulu. Even saham pun saya nggak sarankan kalau teman-teman nggak bener-bener proper di situ. Karena ya saham tuh ngeri juga sih. Fala saham tuh high risk high return sih. Jadi intinya teman-teman high risk pasti high return. Itu aja udah. Itu hukum alam ya bro ya. Itu hukum alam, nggak mungkin bisa dilawan. Nggak bisa dilawan itu. Mungkin bisa tambahin dikit ya. Boleh bro. Begitu pula kalau teman-teman mau bekerja. Benar. Kalau ada proposal bisnis ya yang menawarkan return di bawah rate deposito atau deposito BPR lah ya, itu jangan diambil deh bro. Ya nggak? Ngapain kita kerja dengan resiko? Saya tidur aja nabung juga dapat segini. Betul. Bener nggak? Itu juga harus menjadi benchmark atau sebagai patokan dalam kita berinvestasi atau melakukan usaha. Betul. Itu aja sih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Stefan dan Pak Jo. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Dari Heri dari Jakarta nih, akhirnya ketemu juga nih dari Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang diambil oleh BPR
terkait dengan kebijakan restruktur dan relaksasi. Mungkin Heeh. bisa sektor apa saja yang menjadi prioritas BPN terkait strategi restruktur RNR tersebut? Baik. Iya. Restruktur dan relaksasi itu sebenarnya diatur dalam POJK. Saya nggak hafal nomornya, tapi memang POJK itu peraturan OJK ya. OJK juga mewajibkan kita melakukan restruktur dan relaksasi terhadap sektor yang terdampak. Ya, seperti saya tadi omong ya, sektor pariwisata, kemudian dan turunannya ya, pariwisata dan turunannya, kemudian sektor-sektor kayak buruh, ya, karyawan swasta itu banyak sekali yang berdampak. Nah, strategi kami tentu kami mengikuti anjuran dari OJK untuk melakukan restruktur sehingga nasabah-nasabah kredit existing kami tidak keberatan. Itu pun sebenarnya masih ada jangka waktunya, Bro. Betul. Ya, misalkan 6 bulan itu hanya bayar pokok saja. Nggak usah bayar bunga. Pokok dan bunga selanjutnya bulan ke-7 misalkan. Betul. Nah, itu memang fokusnya di di sektor yang terdampak banget. Baik. Khususnya pariwisata memang. Memang, Bro. Perhotelan. Tapi itu juga menjadi moral hazard bagi banker. Nah, ini yang menarik. Nah, nanti kadang ada banker oknum yang kreditnya sudah ada yang macet, diakukan sebagai sektor yang terdampak. Nah, itu nggak boleh. Nanti nurunin NPL ya, jatuhnya window dressing nanti. Itu dilarang oleh OJK. Oke. Saya ada nih satu pertanyaan yang saya sengaja klik gitu ya dari Lombok nih ya. Halo Kak Stefan, aku Agung dari Lombok. Wow, dari Lombok, jauh banget NTB. Sebenarnya agak canggung manggil Kak ke seorang komisaris. Enggak, dia mah orangnya humble kok. Aku minta pencerahan beberapa hal yang entah ini hoax atau fakta sih, Kak, tentang dunia banker. Supaya aku bisa tidur nyenyak. Wah, kalau nggak kita jawab, dia nggak bisa tidur nih, Bro. Kasihan juga nih, Bro. Yes. Bener nggak sih? Iya sih. Insom nanti ya. Insom nanti dia malah galau kan? Nah, bener nggak sih kalau jadi seorang banker harus pintar matematika? Oh, enggak juga. Apakah mutlak demikian atau mungkin ada kompetensi lain yang sebenarnya lebih dipakai dalam profesi sebagai banker? Oke. Kedua, wah panjang nih pertanyaannya. Kedua, gimana sih ngelawan stigma tentang seorang banker yang mungkin membuat milenial mulai berpaling? Seperti kesan bahwa workaholic, terus di kantor mulu, duduk depan meja seharian, serius, nggak bisa diganggu. Sementara kalau jadi YouTuber atau kerja di startup bisa lebih santai, lebih casual, lebih bebas eksplor kreativitas kita dan lain-lain. Gimana tuh Kak? Thank you. Wow, pertanyaannya. Wow, super banget nih pertanyaan. Ini mungkin masih ada relasi dengan Mario Teguh nih. Gimana? Thank you Agung ya. Dari pertanyaannya bagus banget. Bener nggak ya kalau seorang banker harus pintar matematika? Bro Agung, saya kuliah di UPH itu satu-satunya nggak lulus matematika. Dan saya nggak malu ngakuin itu. Memang saya tidak terlalu interest, ya. Tapi bank itu banyak posisinya, terutama marketing. Marketing itu tidak butuh matematika yang expert ya. Nah, mungkin Agung ini adalah orang yang bisa nyedulur bisa membaur di masyarakat, bisa cari nasabah. Mereka nggak akan tanya kok. Benar. Iya, nggak akan tanya kok langsung bunganya berapa nih. Kalau gini-gini. Enggak, itu nanti yang jawab admin, Bro. Don't worry. Ya kan? Benar. Kalau yang pintar matematika ya mungkin di bagian accounting. Nah, lanjut seperti yang tadi. Yang membuat stigmanya seperti menjadi seorang banker harus duduk di kantor, ya kan? Harus workaholic, harus lembur, ditelepon susah. Ya enggak juga. Kalau saya sih, kalau Agung tertarik di dunia banker, ambil marketing deh kalau lihat pertanyaannya begini. Benar, saya asik banget loh, Bro. Saya di marketing tuh enjoy banget. Dari pagi sampai sore saya betah. Karena bisa ketemu 10 orang berbeda, dengan background berbeda, dengan permasalahan yang berbeda, dengan solusi yang kadang nggak masuk akal yang harus kita pecahkan. Betul. Itu coba deh
Tapi kalau Agung daftarnya di teller, ya mungkin tipe-tipe kayak Agung ini nggak nyaman gitu loh. Ya kan, sementara kalau YouTube ya kan, YouTuber, startup memang sih lebih santai. Dan itu banyak yang dilirik oleh milenial sekarang. Itu kelihatannya guys lebih santai. Iya, kelihatannya loh. Bikin konten nggak gampang, bro. Betul, dikejar setoran kamu tuh sama Iya. AdSense. Iya. Itu sih kalau nambahin ya, saya dikit nambahin ya, bro ya. Mungkin gini, saya pribadi bilang, jadi teman-teman perlu tahu nih, di bank itu ada banyak banget pekerjaan, ada banyak banget posisi. Mungkin kalau teman-teman yang memang anak hukum banget gitu ya, atau yang benar-benar yang legal banget ya cocok memang jadi seorang legal gitu. Jadi seorang legal di bank. Tapi legal di bank pun gak cuma di kantor doang. Kadang legal di bank juga harus ikut cek jaminan, harus juga cross check ke lapangan gitu kan. Bener nggak nih gitu-gitu. Atau mungkin kalau ada sengketa bisa mewakili perusahaan. Jadi di bank itu benar-benar apa ya, semua posisi sebenarnya berperan dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan, bisa sesuai jurusan bisa atau melintas dari jurusan teman-teman bisa gitu. Saya setuju sama Bro Evan, core-nya seorang banker itu di marketing atau di BD atau di sekarang sebutannya ada relationship manager, ada business relationship officer, ada account officer, account manager, banyak istilahnya. Cuman exactly sebenarnya kalau bahasa umumnya marketing atau mungkin lebih kasar lagi sales gitu ya. Itu officer ya. Sales officer atau apa. Cuman itu benar-benar core bisnisnya bank di situ. Kalau teman-teman mau nggak mau harus ngerti semua gitu loh. Jadi kalau kayak Agung gini kayak cocok nih kalau buat jadi seorang relationship manager atau jadi account officer. I think sih ya. Karena dari pertanyaannya juga kayaknya dia orangnya slow gitu. Ada curhatnya dulu, ada nggak enaknya dulu. Dan kalau yang harus kamu siapin itu sebenarnya karakter sih bro. Kuncinya di situ. Mental bro. Kalau aku boleh nambahin ya. Mental. Aku waktu menjabat di direktur, saya pernah diancam dibunuh waktu itu. Dan itu experience yang saya nggak akan temukan di tempat lain, bro. Betul. Ngeri ya, bro ya, sampai diancam dibunuh. Benar. Iya, benar loh itu. Saya nggak main-main. Saya waktu itu lagi standby di kantor, tiba-tiba ada komplain datang, udah matanya melotot, udah mau bunuh orang memang. Nah, itu experience yang nggak akan saya lupakan. Dan itu benar-benar mentalnya kena banget kalau kata orang sekarang ya. Iya. Aduh, kena nih mentalnya nih. Kena mental nih ya gitu ya. Oke. Nah, itu yang memang unik ya. Unik di mana industri lain kalau belum kamu jadi YouTuber belum tentu ketemu yang begini nih. Iya. Oke, next Nandy, ada pertanyaan lagi atau apa agenda kita selanjutnya? Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Terima kasih juga kepada materinya dari Pak Stefan dan Pak Jonathan. Selanjutnya, ini adalah sesi yang mungkin ditunggu nih oleh teman-teman yang lain nih. Ini adalah sesi pengumuman games yang diadain oleh Dana Didik lewat Instastory nih. Jadi mungkin boleh di-share dulu screen-nya. Oke. Jadi sebelumnya Dana Didik telah mengadakan games lewat Instagram-nya. Jadi itu caranya gampang banget sih. Jadi kayak logo Dana Didiknya itu berputar-putar, tinggal di screenshot, tinggal di-post di Instagram teman-teman dan tag @danadidik dan 2 teman-temannya gitu ya. Jadi hadiahnya apa sih? Hadiahnya itu saldo OVO senilai 50.000 untuk 3 pemenang. Jadi sekarang aku udah ada 3 pemenang nih, udah ada nama ketiga pemenangnya. Tapi aku mau ngecek dulu apakah dia ada hadir di webinar ini atau enggak ya. Jadi untuk pemenang pertama dari giveaway Dana Didik kita adalah siapa nih? Pemenang pertama kita adalah @ariandi.ex. Ada nggak Ariandi? Coba, kalau ada. Yang tanya tadi kayaknya itu. Ada. Ada ya, oke Ariandi. Asal mana nih Ariandi? Tegal. Tegal, oke selamat ya Ariandi. Nanti kamu bisa tolong DM Instagram @danadidik ya, biar kita gampang juga kirimnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemenang kedua ya. Pemenang kedua dari giveaway Dana Didik. @Abeltus Reforma. Waduh, keren juga nih namanya. Ada gak nih? Ada Abeltus. Apakah ada? Ada, Kak. Oh, ada. Oke, Abeltus. Mantap. Abeltus asal mana, Abeltus? Saya dari Cilegon. Dari Cilegon. Oke, aku mau sedikit nanya nih ke Abeltus. Kira-kira kan kamu dapat saldo OVO 50.000 nih. Kira-kira mau dipakai buat apa? Ayo. Aduh, pakai buat apa ya? Pakai apa? Kalau
Abis nonton ini sih kayaknya pengen dipakai langsung buat invest ya pasti ya. Wede, langsung dapat ilmunya. Langsung untuk taruh di deposito gitu ya, taruh di Oke, BPR. luar Kamu invest biasa. di Grab aja, jadi GrabFood. Kamu invest di perut kamu. Oh iya, Oke. bisa. Oke, terima kasih Abel. Thank you, Kak. Terus nanti juga bisa DM IG Dana Didik ya, biar kita bisa kirim saldo OVO-nya. Oke, selanjutnya adalah pemenang giveaway ketiga dari Dana Didik adalah @nisrina_Zaina. Ada gak? Saudari Nisrina, apakah Ada, ikut ada. webinar kita nih? Ada, Ada, Mas. Ayu bener nih. Nisrina dari mana nih kalau boleh tahu nih? Dari Bekasi. Dari Bekasi, oke. Aku juga ada Iya. sedikit pertanyaan nih buat Nisrina. Mungkin ringan-ringan aja, tenang aja. Kira-kira Oke. apa sih kesan Nisrina mengikuti webinar ini? Misalkan Nisrina senang banget karena topiknya bermanfaat, jadi bisa tahu di dunia perbankan atau sebagainya. Bermanfaat Mungkin banget sih kesannya bisa topiknya. diberikan. Menarik sih topiknya karena ada rencana mau masuk bank juga nanti kalau udah lulus dari kuliah. Oke. Ada Oke, minatnya. Nisrina, semoga berguna ya materi yang disampaikan sebelumnya. Oke, teman-teman, Amin. itu tadi itu tadi 3 pemenang dari Games Dana Didik yang udah aku umumin. Jadi ketiga pemenang tadi bisa langsung saja DM ke Instagram @danadidik agar memudahkan kita untuk mengirim hadiahnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya aku juga mau bagi hadiah lagi nih, gila. Webinar kali ini banyak banget hadiahnya ya. Kali ini hadiah untuk 3 penanya pertama. Jadi ternyata 3 penanya pertama kita akan mendapatkan hadiah merchandise dari Bank Multi Arta, teman-teman. Jadi 3 penanya pertama kita adalah atas nama yang pertama Winto. Itu Winto nggak salah yang dari Surabaya ya. Oke, yang kedua adalah Kamarul Iskandar yang dari Aceh. Dan yang ketiga adalah Khalifa, nggak salah dari Tangerang. Loh. Langsung hafal saya ya. Oke, ketiga pemenang ini juga bisa DM langsung ke Instagram @danadidik agar kita dapat mudah juga nih kirim merchandise dari Bank Multi Arta ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi foto nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih off cam, boleh dibuka dulu nih kameranya biar kita bisa foto bareng-bareng. Mungkin rambutnya bisa ditata dulu biar makin ganteng, makin cantik. Nanti kan fotonya bisa kita publikasi di Dana Didik ya. Oke, bisa dibantu Kak Jen dan Kak Santi untuk mengambil dokumentasi sambil menunggu teman-teman untuk open kamera juga nih. Yang nggak bisa pakai background juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan nih. Oke. Pada cantik semua ya peserta kita malam ini ya. Dulu ya. Oke, untuk layer pertama ya. Sebentar. Baik, Kak. Oke, udah selesai, udah siap semuanya. Oke, untuk layer pertama ya. Baik, untuk layar kedua. Layer ketiga. Dan layer keempat. Oke, udah. Mungkin bisa sekali lagi nih di foto layernya tapi gayanya gaya Dana Didik nih, gayanya D ya. Oke, bisa nih dibantu teman-teman. Gayanya D gini aja ya. Oke, boleh dibantu Kak Jen, Kak Santi. Oke. Baik, layer pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. Untuk layer kedua. 1, 2, 3. Oke, pastinya fotonya udah pada ganteng dan cantik semua lah ya. Selanjutnya aku mau ngingetin kepada peserta webinar, setelah ini kami akan mengirimkan
link yang dapat diakses oleh teman-teman di grup WhatsApp webinar kita. Jadi fungsi link itu untuk apa? Jadi ketika teman-teman membuka link tersebut dan mengisi datanya, akan otomatis teman-teman mendapatkan e-sertifikat melalui email kalian masing-masing ya teman-teman ya. Oke, sudah cukup jelas ya tentunya. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung acara webinar kita ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan sedih karena pastinya Dana Didik akan hadir dengan webinar atau acara-acara lain di bulan-bulan selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk terus pantengin nih sosial media Dana Didik, baik dari Instagram, TikTok, ataupun Twitter ya. Jangan lupa follow ya. Oke, itu saja rangkaian acara webinar pada malam hari ini. Saya Nandi Putra Wijaya, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you. Thank you semua. Thank you. Thank you. Guys. Thank you Markom team. Thank you Dana Didik. Thank you Markom. Thank you, Kak. Ya, thank you semua.